يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Para pembelajar Jisr yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita membuka buku kita halaman 270. Di halaman ini insyaallah kita masih belajar tentang tahsin al-qiraah. Mari kita baca kosakata di bagian atas. Bismillah. Sirran. Sir artinya sembunyi-sembunyi. Kemudian jahran, terang-terangan. Kurbah. Kurbah artinya kesulitan. Atau kurbatun. Selanjutnya farraja yufarriju. Farraja yufarriju artinya mengeluarkan. Kalau kita tasrif maka seperti ini. Farraja yufarriju tafrij. Farraja yufarriju tafrij. Farraja mengeluarkan. Satara menutup. Hajah keperluan atau hajat. Tahsinul qiraah memperindah bacaan. Awalan iqra' bidiqqah. Kita akan membaca dengan diqqah, dengan teliti. Awalan an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-muslimu akhul muslim la yadhlimuhu wa la yuslimuhu. Thaniyan man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi. Thalithan wa man farraja an muslimin kurbatan farrajallahu anhu biha kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Rabi'an wa man satara musliman satarahu Allahu yaumal qiyamah. Muttafaqun alaih. Baik, sekarang kita akan mengartikan. An dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridai Umar dan anaknya. Anhuma, mereka berdua. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, al-muslim, seorang muslim itu akhul muslim. Akh itu saudara. Muslim itu saudara bagi muslim yang lain. La yadhlimuh, tidak menzaliminya. Hu kembali kepada muslim. La yadhlimuhu. Hu yang pertama ini, hu yang ini, yadhlimu ini kembali kepada muslim. La yadhlimuh, yakni muslim yang ini tidak menzalimi muslim yang ini. Wa la yuslimuh, muslim yang di sini yang pertama al-muslimu, la yuslimuhu, kembali ke sini haknya, tidak menyerahkan muslim yang lainnya kepada musuhnya. La yuslimuh, tidak menyerahkan muslim lain kepada musuh. Kemudian mangkana, man barang siapa, kana yang, fi hajati akhihi, yang dia berada fi hajati, dalam hajat atau keperluan akhihi, akhihi saudaranya. Kana Allah, maka Allah fi hajatihi, maka Allah akan memenuhi hajatnya. Barang siapa yang memudahkan, membantu, menolong, memenuhi hajat saudaranya yang muslim, Allah akan memudahkan segala hajat-hajatnya. Jadi di antara cara untuk supaya hajat dan keinginan kita ini dimudahkan oleh Allah, maka bantulah atau penuhilah permintaan atau hajat atau kebutuhan muslim yang kita kenal khususnya. Saudara-saudara kita yang muslim yang membutuhkan, dibantu, insyaallah menjadi pintu terkabulnya hajat-hajat kita. Thalithan, wa man farraja an muslimin kurbatan, barang siapa yang mengeluarkan seorang muslim dari sebuah masalah, dari sebuah persoalan. Farraja mengeluarkan. Mengeluarkan maksudnya mengeluarkan dari permasalahan ya.
Man farraja an muslimin, barang siapa yang mengeluarkan seorang muslim dari permasalahan, kurbatan, dari permasalahan, farrajallahu anhu, maka Allah akan mengeluarkan dia biha dari permasalahan yang tadi dia bantu, permasalahan muslim lain yang dia bantu. Dengan dasar itu Allah akan farrajallahu anhu biha kurbatan. Dengan dasar itu Allah akan mengeluarkan dia dari permasalahannya, min kurabi yaumil qiyamah, dari permasalahan-permasalahan di hari kiamat. Di hari kiamat banyak persoalan, permasalahan yang dihadapi oleh setiap manusia, dari mulai perhitungan dosa-dosanya di hadapan Allah, kemudian dosa-dosanya terhadap manusia, kemudian dosa-dosanya terhadap binatang, dan segala macam kezaliman yang dia lakukan di atas tanah, di atas bumi, bumi juga akan bersaksi. Dosa-dosa matanya, matanya akan bersaksi atasnya, dosa telinganya, dosa lisannya, dosa tangannya, dosa kakinya, dosa tubuhnya, bahkan kulitnya akan bersaksi atasnya. Banyak permasalahan yang akan dihadapi seorang muslim di akhirat. Oleh itu, dia harus banyak meminta tolong kepada Allah, dan di antara cara agar dimudahkan dari segala permasalahan di akhirat kelak, yaitu dengan cara memudahkan atau membantu seorang muslim keluar dari masalahnya. Allah akan ganti, Allah akan balas dengan kemudahan baginya di hari akhirat kelak. Semoga Allah mudahkan kita untuk mengamalkan hadis ini. Allahumma amin. Yang keempat, wa man satara musliman, barang siapa yang menutup aib. Di sini satara artinya menutup, yang dimaksud menutup adalah menutup aib. Wa man satara musliman, barang siapa yang menutup aib seorang muslim, satarahullahu yaumal qiyamah, maka Allah akan menutup aibnya pada hari kiamat. Setiap kita memiliki aib, kekurangan, dosa, dan juga keburukan perilaku dan perbuatan yang Allah tutup, yang tidak Allah buka, Allah sembunyikan. Maka dengan itu manusia memuliakan kita, karena Allah menyembunyikan segala aib dan kekurangan kita. Nah, bisa saja, naudzubillah, Allah mengungkap segala aib kita, dosa kita, keburukan kita, kemaksiatan kita yang sembunyi-sembunyi. Naudzubillah, Allah ungkap di akhirat. Naudzubillah min dzalik, naudzubillah min dzalik, naudzubillah min dzalik. Oleh karena itu, di antara caranya supaya aib itu tidak diungkap oleh Allah di akhirat, naudzubillah, kita menutup aib muslim selama di dunia. Semoga Allah kuatkan kita untuk menutup aib-aib atau dosa atau maksiat atau kekurangan muslim yang dilakukan di dunia. Muttafaqun alaih, yakni diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Nah, kita lanjutkan. Thanian ait tartibal jumal. Kita diminta untuk memberikan urutan ya. Nomor 1, kemudian 2, 3, 4, 5, 6 sampai 7 kita berikan nomor. Nah, sebelum memberikan nomor tentu kita harus memahami dulu maknanya. Nah, di sini kami berikan urutan. Ini bahasa Indonesia, ini urutan yang benar. Jadi silakan dilihat urutan yang ada di dalam bahasa Indonesia ini, kemudian disesuaikan dengan teks yang ada di sebelah kanan bahasa Arab. Ya, ini di sini bahasa Arab, di sini bahasa Indonesia. Ini bukan terjemahan langsung ya, ini bukan. Ini bahasa Arab, ini terjemahannya bukan. Ini bahasa Arab, terjemahannya bukan. Terjemahannya ini adalah sudah berurut. Sehingga kita memahami urutan ini urutan, kemudian barulah kita di sini mengisi urutan yang berbahasa Arab. Anda akan bacakan bahasa Arabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Fakana yu'allimu as-sahabata fi daril arqam. Thumma amarahu Allah bid-da'wati jahran. Lakin ini 2 harakat ya. Lakinna ahla Quraisy lam yastajibu. Thumma hawalu an yaqtuluh. Bada'a ar-rasulu ad-da'wata sirran. Wa a'lanatil harba alaih. Fada'a qabilata Quraisy ilal Islam. Nah, ini silakan dikasih nomor untuk diurutkan. Semoga Allah mudahkan. Selanjutnya, Thalithan iqra' wahfadh. Nah, ini kita baca dan hafalkan. Ini doa, mohon dihafalkan, semoga bisa kita baca dalam keseharian kita. Bismillah. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa nafsin la tashba' wa da'watin la yustajabu laha. Artinya, Allahumma ya Allah, inni a'udzubika, aku berlindung kepadamu,
min ilmin, dari ilmu, la yanfa' yang tidak bermanfaat, wa qalbin, dan hati, la yakhsha' yang tidak takut, tidak khusyuk, wa nafsin, dan jiwa, la tashba' yang tidak pernah kenyang, wa da'watin, dan doa, la yustajabu laha yang tidak diijabah. Masya Allah. Kita bermohon dari 4 hal ini ya. Ilmin la yanfa', ilmu yang tidak manfaat, dapat ilmu tapi tidak bisa mengamalkan. Wa qalbin la yakhsha', itu hati-hati yang keras, yang tidak tunduk, tidak takut, tidak khusyuk, hati yang lalai, naudzubillah min dzalik. Wa nafsin la tashba', itu dari jiwa-jiwa yang tidak pernah kenyang, yang tamak, yang rakus, naudzubillah min dzalik. Wa da'watin la yustajabu laha, dan doa-doa yang tidak mustajab, doa-doa yang tertolak, naudzubillah min dzalik. Silakan dibaca dan dihafalkan. Semoga Allah mudahkan. Barakallahu fikum. Selanjutnya adalah tasrif. Bismillahirrahmanirrahim. A'lana yu'linu i'lan. A'lana yu'linu i'lan. A'lana fi'il madhi, artinya sudah mengumumkan. Yu'linu fi'il mudhari, artinya mengumumkan. I'lan masdar, artinya pengumuman. Ya, kemudian kita lihat di sini kata a'lana ada di teks sejarah Nabi, wa a'lanatil harba. Ya, wa a'lana. Orang-orang Quraisy a'lanat, yaitu mengumumkan, al-harb yaitu permusuhan atau peperangan, wa a'lanatil harb. Nah, selanjutnya qabila yaqbalu qabul. Qabila yaqbalu qabul. Qabila yaqbalu qabul. Qabila fi'il madhi artinya sudah menerima, yaqbalu fi'il mudhari menerima, qabul masdar penerimaan. Kita sering mendengar kata qabul. Qabul adalah penerimaan. Baik, demikian semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk memahami. Wallahu a'lam wa barakallahu fiikum.